Shalom warga kerajaan. Saya mengucap syukur bahwa hari-hari ini kita mulai mengerti pentingnya rekonsiliasi. Dan dalam firman Allah ditunjukkan bagaimana dua kerajaan yang sudah terpisah, kerajaan Yehuda bersama suku Benyamin dan kerajaan Israel yang disebut Yusuf dan Efraim dengan semua sekutunya. 10 suku yang lain ada di utara, itu sudah terpisah, sudah tercerai-berai sejak dikuasai oleh Asyur. Dan kemudian yang selatan dikuasai oleh Babylon dan sebagainya. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama mujizat terbesar abad yang lalu adalah berdirinya negara Israel. Lihatlah pohon ara. Apabila daunnya mulai melembut, maka akan musim panas sudah dekat. Dan kemudian saudaraku, itu semua digenapi dalam Yeskiel mulai 36 dan 37. Dalam Yeskiel 37 saudara dengar tentang tulang-tulang kering. Ayat 12 berkata, bernubuat, aku membuka kubur-kuburmu, membangkitkan kamu hai umatku. Di dalam kehidupan saya sempat terlibat dalam pelayanan Aliyah. Aliyah itu mengembalikan bangsa Israel ke negerinya. Dan firman Allah menjanjikan, aku berikan rohku kepadamu dan kau akan tinggal di negerimu, ke tanah Israel. Bukan Palestina, Israel. Amen. Tidak pernah ada Palestina. Dan kemudian firman Allah mengatakan, ambillah 2 buah papan. Papan pertama firman Tuhan adalah Yehuda dan sekutunya. Ayat ke-15. Hai engkau the son of dust, anak manusia, ambil sepotong papan, tulis untuk Yehuda dan orang Israel bersekutu dengan dia, Yehuda dan Benyamin. Mereka jadi satu. Tetapi juga papan yang lain itu tertulis yaitu tentang Yusuf. Efraim adalah suku terbesar daripada Yusuf. Yusuf ada 2 suku ya, double blessing dia. Maka ada Efraim dan Manase. Tapi Efraim di sini ditulis di sana, dan seluruh kaum Israel bersekutu, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan. Ayat 17. Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ketika Israel diserang, mereka tidak tanya lagi, kamu ini berasal dari mana? Banyak tentara Israel berasal dari Ethiopia yang disebut Falasa, jadi kulitnya hitam. Dan saudaraku, mereka itu dipercaya adalah keturunan dari suku Dan. Dan saya dalam pelayanan di Aliyah itu saya tahu banyak yaitu Yahudi dari India. Bahkan ada Yahudi dari China. Di Indonesia ada beberapa lah. Salah satunya dari Pulau Kisar, saudara. Mereka masih mempertahankan yaitu cara-cara penyembahan. Dan saudaraku, ayat selanjutnya, kalau teman sebangsamu tanya, apa artinya itu semua? Katakan demikian karena firman Tuhan, aku mengambil papan Yusuf dalam tangan Efraim serta suku Israel yang bersekutu dengannya, menggabungkan papan Yehuda menjadi mereka satu papan, dan mereka menjadi satu dalam tanganku. Ketika saudaraku, serangan daripada Hamas ini lebih jahat daripada Nazi ya. Karena itu mereka bilang Palestinasi. Palestinasi. Maka saudaraku, yang dari luar Israel, mereka masuk ke dalam dan untuk mempertahankan dan membela bangsa dan negara mereka. Berbeda di Bali ini, banyak orang Rusia dan Ukraina yang tidak mau ikut perang, saudara. Tetapi di sini melalui kesesakan menjadi satu. Saya tidak tahu apa terjadi dalam kehidupan keluarga saudara. Tapi bila kesukaran bahkan yang ada di depan kita lebih mendekatkan kita satu dengan yang lain. Dan nubuatan ini pasti terjadi dan sudah terjadi. Saya pernah dapat satu kesempatan mendoakan orang-orang Yahudi dari Ukraina. Kloter pertama terbang ke Israel. Anak Indonesia yang mendoakan mereka. Dengan saudara pengucapan yaitu doa seorang imam, berkat imam saudara ya. Terpujilah nama Tuhan dan biar itu terjadi dalam hidup saudara. 2 papan jadi satu, kekuatannya luar biasa. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. The power of agreement. God bless you. Amin. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom warga kerajaan Allah. Saya percaya setiap kita telah menikmati kasih Tuhan. Amin. Kita ada sampai hari ini. Itu karena kasihnya dilimpahkan dalam hidup setiap kita. Biarlah pagi hari ini datangnya hati yang sungguh-sungguh. Boleh menyenangkan dia, boleh menyukakan dia.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kami berterima kasih buat semua yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup setiap kami. Itu semua karena kasih-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Sungguh kami mau bersyukur kepadamu. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Yesus, Engkau layak dipuji dan ditinggikan sepanjang umur hidup kami. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kasih-Mu sungguh mempesona. Kuasa-Mu sungguh mempesona buat kami Tuhan. Itulah sebabnya dengan sungguh-sungguh kami mau bersyukur kepadamu. Membawa seluruh korban pujian kami hanya bagi Yesus. Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya. Mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang melimpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Kau bersama Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Mari sama-sama katakan Tuhan Engkau baik. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu.
Shandara lamaya se. Sungguh kasih-Mu sungguh mempesona bagi kami Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau. Persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang kuasanya tidak pernah terbatas. Kasih yang tidak pernah berubah dalam hidup setiap kami. Yang sudah memberkati Indonesia, yang sudah memberkati kota kami Jember Tuhan. Kami lepaskan shalom buat Indonesia, shalom buat Jember. Tanahmu sudah diberkati, airmu sudah diberkati, udaramu sudah diberkati, ekonomimu Tuhan sudah pulihkan, pemerintahannya sudah diberkati di dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat Tuhan terus bekerja sampai Indonesia, sampai Jember boleh penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersepakat berdoa memberkati setiap pemimpin kami, memberkati gembala senior kami, Pastor Timotius Arifin dan istri, juga gembala yang kami kasihi, Pastor Benny dan istri. Tuhan, kami berdoa biarlah hikmat Allah, urapan yang baru setiap hari mengalir dalam setiap kehidupannya Tuhan, diperlengkapi, terus berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya mujizat demi mujizat akan menyertai setiap kehidupan mereka, sehingga semakin banyak jiwa boleh dimenangkan, kerajaan Allah semakin diperluas, dan nama Tuhan Yesus semakin dimuliakan. Terima kasih. Kami mau bersuka cita, bersorak-sorai bagi Allah yang kuasanya sungguh mempesona dalam hidup setiap kami, yang siap meninggikan Dia lebih dahsyat. Sama-sama katakan amin. Lebih dahsyat Rock Jember, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih-Nya sungguh mempesona dalam hidup setiap kita. Amin. Biarlah terus mengucap syukur kepadanya, sebab Dia Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona.
hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Engkau mati buat setiap kami. bagiku, hapuskan dosaku. Haleluya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau bagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima apakah kehidupanku. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Haleluya. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Mari yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau bagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima apakah kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesus. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima apakah kehidupanku. Wow, oh, 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 oh. La 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 la. Wow, oh, 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 oh. La 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 la. Betapa di kehidupanku. Haleluya. Dia raja di atas segala raja. Amin. Bersyukurlah kepadanya, sebab dia sudah melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Lebih dahsyat lagi, tepuk tangan di atas kepala kita. Bersyukurlah kepadanya, bawalah puja
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang sungguh indah dalam hidup setiap kami. Kasih yang sudah memulihkan hidup setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Jesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih-Mu Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. Kasih-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Kasih-Mu yang membabat hati setiap kami. Kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih-Mu Tuhan Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah berhenti. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Mari jemaat sendiri katakan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan. Lagi katakan kasih Yesus mengalir dalamku. Nikmati kasih Tuhan dan biarkan Dia menikmati pujian penyembahan yang keluar dari hatimu. Yesus Tuhan. Kasih Yesus membebat. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami nikmati kasih-Mu mengalir Tuhan.
sebelum kami dengar firman-Mu, bebat setiap luka hati, sembuhkan setiap luka hati. Tuhan menjamah setiap kami, dan kami memilih untuk kami disembuhkan oleh Tuhan. Sebab kami tidak mau menjalani hari-hari kami dengan luka hati. Sebab terlalu berharga Tuhan hidup yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Hari mengalir Tuhan, kasih-Mu membebat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Saat ini kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Bahkan anak-anak-Mu yang ada di rumah dalam keadaan sakit, yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, kami percaya bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan Tuhan. Kami percaya firman-Mu bukan hanya mendatangkan kesembuhan secara jasmani, tetapi lebih dulu menyembuhkan dalam jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Kau nyatakan isi hati-Mu buat kami. Tuhan menolong hamba-Mu, supaya hamba-Mu dengan kekuatan dan kemampuan dan tuntunan Tuhan menyampaikan apa yang harus Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kami memilih untuk kami menjadi seorang murid. Kami merendahkan hati kami untuk kami mendengar perkataan-Mu, supaya kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia. Kami boleh berjumpa dengan Engkau. Pujian penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih bahkan di tengah-tengah beban berat, di tengah-tengah musim yang sekarang ini kami hadapi adalah musim yang berat, dalam lembah sekalipun. Tapi kami percaya Tuhan, waktu kami mengangkat tangan dan mengangkat pujian kami kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, surga bersorak-sorai karena kami memilih untuk kami hidup sebagai lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Terutama yang sedang dalam keadaan sakit saudara ya. Saudara dimanapun saudara berada, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Saudara yang sudah dapat beribadah secara onsite, kami terus Gereja Tuhan mendorong Anda, mendorong saudara untuk beribadah secara onsite supaya saudara semua ada dalam persekutuan dalam tubuh Kristus. Buat yang ada di tempat ini, shalom. Shalom. Coba shalom dulu kanan kiri saudara. Katakan, gimana kabarnya? Oh, serumah ya. Oke. Tanya aja deh gitu kan. Sudah mengampuni gitu? Sudah mengampuni? Oh, kok lemas amin. Sudah mengampuni? Oke, berarti sudah clear ya. Sudah clear ya. Jadi bukan 0-0 terus nanti ada skornya 1-0, 1-1, 2-1, enggak saudara ya. Baik, kita ada dalam sebuah pelajaran firman Tuhan yang sama-sama katakan luar biasa. Ya, tidak ada yang lebih luar biasa dari firman Tuhan kita. Tuh, enggak ada amin. Ya, enggak ada yang lebih luar biasa. Komplit saudara. Ya bukan hanya komplit, tetapi memang firman Tuhan itu yang bisa mengubah setiap pribadi manusia. Catatannya begini, yang mau diubahkan. Betul? Jadi firman itu berkuasa, sanggup saudara mengubahkan seseorang, tapi catatannya yang mau diubahkan. Karena Tuhan tidak mau paksa saudara dan saya. Cuman kalau misalnya kita tidak mau berubah-berubah saudara ya, ubur-ubur ikan lele, kasihan delule gitu kan. Kasihan gitu kan. Saya mengalami proses demi proses dalam kehidupan saya, dan saya sungguh bersyukur Tuhan masih mau ngomong buat saya. Itu yang saya syukuri saudara. Sebab kalau sudah Tuhan tidak mau ngomong, Tuhan ngomong itu banyak cara saudara. Bisa lewat ketika saya saat teduh, ketika saya mendengar pujian penyembahan, ketika saya ada dalam sebuah percakapan dengan 1-2 orang, juga bisa melalui orang tua saya, orang tua kandung dan juga orang tua rohani saya, macam-macam saudara. Tapi catatan kesimpulannya adalah Tuhan masih mau bicara buat kita, itu kita bersyukur. Haleluya. Nah saudara, pagi hari ini kita akan, saya beri judul firman Tuhan saudara yang catat saudara. Judulnya diterima kembali. Ya.
Jadi kalau ada kata kembali berarti ada sesuatu yang diulang, saudara. Sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya lalu kemudian terhilang atau tidak terjadi. Lalu kemudian terjadi atau ada kembali, saudara ya. Accepted back, diterima kembali. Firman Tuhan berkata, mari baca sama-sama ayat firman Tuhan yang ada di hadapan saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Saudara bisa lihat? Oke, saya minta lampunya mungkin bisa dikurangin sedikit. Oke, kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dan berilah dirimu, sama-sama baca yang warna merah marun tuh 2, 3. Berilah. Oke, aku memberi diriku didamaikan dengan Allah. Saudara, kita melihat ada kata berilah ya. Jadi ada sebuah tindakan yang itu dari diri kita. Saya tadi sebutkan bahwa Tuhan tidak paksa kita, saudara. Tuhan tidak paksa kita. Sebab kalau kita kemudian masih diberi kesempatan untuk kita diproses dan kita boleh berespon benarlah, saudara. Sekalipun mungkin itu sakit, sekalipun itu saudara dan saya mesti mengesampingkan mindset yang sudah bertahun-tahun, saudara. Kita bangun, kita yakini, kita pegang, saudara. Tapi waktu ada Tuhan yang kemudian memproses diri kita dan kita mengganti prinsip kita sendiri dengan prinsip firman Tuhan, kita mesti dengan sukarela. Haleluya. Kita dengan kerelaan hati memberi diri kita untuk kita melakukan firman Tuhan. Nah, kali ini Tuhan berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara, kita mulai dari sebuah peristiwa bagaimana yang namanya rekonsiliasi dengan Allah ini perlu terjadi dalam kehidupan kita. Di minggu yang lalu kita sudah mendengar, saudara, berjalan atau hidup di dalam rekonsiliasi. Kita perlu mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, bagaimana kita harus mengalami pendamaian dengan Allah. Ini penting. Sama-sama katakan ini penting. Ya. Sebab dari rekonsiliasi dengan Allah baru kita bisa melangkah kepada rekonsiliasi seorang dengan yang lain, sesama manusia. Sesama manusia, dan juga kemudian berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan pada diri kita, bahwa gambar diri kita menjadi pulih di dalam Tuhan ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Tapi kita, saudara, dengar dulu ini, tangkap firman Tuhan ini, dan pastikan saudara mengalami perjumpaan dengan Allah yang mengubahkan hidup saudara, karena saudara dan saya mau berubah di dalam Tuhan. Sama-sama katakan amin. Nah, saudara, dimulai dari satu peristiwa di Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 dan 7 berkata, saudara, demikian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Siapa ia? Siapa ia yang mengambil? Hawa. Lalu diberikan kepada suaminya. Siapa suaminya? Adam. Ini peristiwa ini, saudara, yang kemudian membuat sesuatu yang ada. Apa sesuatu? Yaitu hubungan atau relationship antara manusia, ciptaan Allah yang mulia, yang mengandung di dalamnya serupa dan segambar dengan Allah, itu punya hubungan yang mesra sama penciptanya. Saya mau bawa saudara ke situ dulu, saudara ya. Jadi tadinya hubungan manusia dengan Allah itu mesra banget, saudara. Tapi kemudian ada peristiwa ini, dan waktu peristiwa ini terjadi, belum ada anak lahir dari mereka. Betul? Belum ada anak lahir dari mereka.
Yang kemudian apa yang mengakibatkan kenapa saya sebutkan belum ada anak lahir? Karena waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka itulah yang kemudian firman Tuhan berkata, seluruh manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusianya cuma dua dan dua-duanya jatuh dalam dosa. Jadi tidak ada manusia yang lain, saudara. Lalu kemudian firman Tuhan berkata, ketika mereka sudah makan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kita akan masuk sekarang. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, muncullah yang namanya rasa malu. Mereka tahu yang namanya aib. Yang kemudian saudara kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-25. Waktu mereka belum makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Mereka itu sesungguhnya sudah telanjang. Saudara ikan dengan sebuah perkataan dari Ayub. Yang berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku. Saudara ingat ya pernyataan itu. Jadi ini kalau dibilang saudara dalam keadaan telanjang sama. Tapi ternyata sebelum jatuh dalam dosa saudara. Ketelanjangan mereka itu saudara tidak membuat mereka rasa malu atau menganggapnya sebagai sebuah aib. Ketelanjangan manusia yaitu Adam dan Hawa tidak mengakibatkan perbuatan yang tidak senonoh. Yang namanya hubungan intim laki-laki dan perempuan itu belum tercemar dengan yang namanya dosa. Saya bawa ke sini dulu. Jadi kalau kita memahami ini, maka kita nanti akan mengerti mengapa kita harus berdamai dengan Allah. Waktu manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata, kemudian langsung mereka rasa malu. Firman Tuhan yang tadi kita baca saudara ya. Dikatakan mereka berdua tahu dan bahwa mereka tahu mereka telanjang. Lalu dikatakan mereka melakukan sebuah tindakan. Si Adam saudara dan Hawa menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara. Nah, pada waktu rasa malu ini muncul saudara. Shame ini ada dalam kehidupan mereka. Maka inilah yang terjadi. Mereka berusaha sedemikian rupa untuk mereka menutupi ketelanjangan. Mereka menutupi yang namanya aib dalam kehidupan, dalam diri manusia itu sendiri. Yang kemudian kita kenal sekarang yang namanya reputasi. Reputasi bagaimana anggapan orang lain terhadap kita saudara. Itu yang sekarang ini sedang dikejar kan. Sedang dibangun, sedang di-create saudara. Bahkan kalau misalnya kita tidak salah kalau saudara dan saya posting foto jalan-jalan sama keluarga, saudara masukkan di Facebook atau di Instagram saudara atau juga di medsos, akun medsos yang lain saudara. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi kita juga tidak menutup realita bahwa tidak ada di sini. Amin. Ada orang yang kemudian kehidupan realitanya tidak seperti yang ada di medsosnya. Di akun medsosnya A, tapi sebetulnya realitanya bukan A. Nah saudara pasti tangkap itulah. Saudara. Nah kenapa itu dibangun saudara di medsos saudara? Ya, karena supaya membangun yang namanya reputasi. Anggapan orang terhadap dia adalah A. Saya tidak perlu contohkan A itu apa, banyak saudara. Bahwa supaya orang menganggap dia pinter, menganggap dia jenius, menganggap dia kaya, menganggap dia status sosialnya status mungkin sosialita ya, istilahnya begitu. Nah saudara kita tidak habiskan waktu untuk itu. Tapi kita melihat bahwa reputasi di hadapan manusia dengan atau di hadapan Allah, kita mesti hati-hati. Sebab ternyata juga termasuk orang-orang Kristen di dalamnya. Kalau kita tidak hati-hati, kita hanya membangun, meng-create saudara, reputasi di hadapan manusia. Tapi kemudian kita lupa bagaimana reputasi kita di depan Allah.
Yang sejatinya Allah kita enggak bisa dikibulin. Haleluya. Allah kita enggak bisa manipulasi saudara ya. Allah kita tahu di IG kita apa, di realitanya apa, semua tahu. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya ketika kita ini kemudian belum berdamai dengan Allah, maka saudara dan saya akan kecenderungan kita membangun reputasi akan seperti apa yang orang lain inginkan. Betul? Betul ya? Jadi kita kemudian akhirnya jadi bingung sendiri saudara. Kita berusaha saudara, oh kok aku dibilang gini ya, oh berarti aku harus gini. Nanti kita ketemu sama kemudian anggapan yang lain yang berbeda lagi. Oh ini nih, oh enggak saya enggak gitu. Jadi kita lagi. Nah semua akhirnya kita kepengen jadi ini, kita berusaha membangun citra ini saudara. Yang kemudian akhirnya kita capek sendiri. Nah reputasi itu menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Tapi bagi warga kerajaan Allah harus mengingat bahwa bagaimana perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita itu menjadi lebih penting, jauh lebih penting saudara ya. Bisa bantu slide selanjutnya? Oke. Firman Tuhan berkata demikian di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, dikatakan apa? Sama-sama bilang bersembunyilah. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, sama-sama katakan, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah saudara, waktu mereka terbuka mata mereka dan mendapati keadaan mereka telanjang, firman Tuhan berkata mereka bersembunyi ketika mendengar derap langkah kaki Tuhan mendekati mereka. Nah, padahal sebelumnya langkah-langkah Allah itu tidak menakutkan bagi Adam dan Hawa. Setuju? Tapi ini kemudian menjadi takut karena apa? Ketika dosa ada dalam kehidupan manusia, saudara, kemudian dikatakan mereka menjadi takut untuk mereka kemudian berjumpa dengan Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kemudian mereka takut, saudara, dikatakan mereka langsung bersembunyi, refleks saudara, secara otomatis mereka itu kemudian bersembunyi. Nah, tindakan yang dilakukan ini adalah kemudian kita bisa menunjukkan bahwa tidak ada lagi kasih mesra antara dari manusia kepada Allah, melainkan mereka mulai hanya rasa takut. Berapa banyak dari kita bergelut dengan yang namanya perasaan takut, kecuali takut akan Allah, itu harus ada. Amin, saudara. Tapi takut kalau kemudian kita tidak bisa mengontrolnya dan kemudian kita mendefinisikannya, ini rasa takut apa saudara? Sebab dikatakan bahwa ketika mereka tahu bahwa diri mereka telanjang, mereka takut dan kemudian yang mereka lakukan bersembunyi. Ingat tadi reputasi, yang dipikirkan hanyalah bagaimana supaya orang itu tidak tahu bahwa kita sudah jatuh dalam dosa. Bahwa kita dalam keadaan yang memalukan, bahwa kita punya aib, bahwa kita punya kekurangan, bahwa kita punya kelemahan. Kita berdaya upaya berusaha sekuat tenaga, segala macam cara kita pakai hanya kemudian demi anggapan manusia yang lain. Yang kemudian saudara, sesungguhnya kita menjadi burn out ketika kita melakukannya, mengejar hal itu. Sebab firman Tuhan berkata yang terpenting itu ternyata bukan takutnya. Harusnya ketika kemudian takut, si manusia ini kemudian dia datang dengan kerendahan hati kepada Allah, begitu.
Nah tapi kemudian saudara kita melihat firman Tuhan pada hari ini saudara. Ketika rasa takut itu melanda kepada manusia saudara. Bukannya berbalik kepada Allah. Melainkan manusia semakin tidak bisa mengontrol. Dia punya perilaku yang kemudian kita mengenal yang namanya diperbudak oleh dosa. Sering kita dengar dari tempat ini. Dan dari beberapa hamba Tuhan bahwa dosa itu bukan perbuatannya. Tetapi dosa itu adalah perbudakan. Sama-sama katakan perbudakan. Jadi itu saudara. Segala sesuatu yang memperbudak saudara dan saya. Ingat baik. Dosa itu bukan perbuatan mencuri, membunuh, berzina, merampok, korupsi saudara. Tapi pada perbudakan. Jadi segala sesuatu dan kalau kita mengacu dari kata dosa yaitu hamartia. Segala sesuatu yang melenceng dari apa yang Tuhan atur, dari firman Tuhan, dari kehendak Tuhan itu dosa. Nah, segala sesuatu saudara yang memperbudak saudara dan saya dan kemudian membuat Tuhan menjadi nomor 2 dari sesuatu itu, maka kita sudah diperbudak. Yang menyimaknya katakan, Saudara menyimaknya? Jadi tidak ada yang salah dengan saudara bekerja, berprestasi, berkarya, saudara kuliah, ya ada ikut lomba ini ikut ini organisasi, ada ikut pergerakan apalah gitu saudara. Tapi pastikan saudara bahwa Tuhan itu kehendak Tuhan itu yang nomor 1 dalam hidup kita. Mempresentasikan Tuhan dari hidup kita, bukan mengaktualisasi diri kita. Oh ini loh aku begini, aku begini. Nah karena kemudian kalau kemudian itu hanya membangun yang namanya reputasi di hadapan manusia, maka kita tetap bahasa Jawanya itu lopot, saudara. Nah kemudian apa yang terjadi? Tadi yang saya katakan diperbudak itu tadi. Bisa klik, saya nggak tahu mungkin baterainya ini ya. Oke, nah ada sebuah peristiwa yang saya jadikan contoh. Kata Kain kepada Habil ya. Tentang dua orang kakak beradik, persembahan yang satunya diterima, yang satunya tidak diterima. Yang tidak diterima siapa? Kain. Oke. Setelah ini dapat hadiah dari Pak Adi. Ya. Kain ngomong sama Habil adiknya, ayo kita pergi ke padang. Ini udah peristiwa persembahan Kain ditolak dan persembahan Habil diterima. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, Tuhan ngomong sama Kain, di mana Habil adikmu itu? Sampai di sini dulu. Menurut saudara, Tuhan itu enggak tahu Habil ada di mana? Tahu, tapi itu sebuah perkataan yang perlu ditandaskan kepada Kain untuk kemudian memberi sebuah waktu kepada Kain bagaimana dia merespon setelah dia membunuh adiknya. Tapi ternyata dari peristiwa dia membunuh adiknya lalu ditanya sama Tuhan, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku ndak tahu, emangnya aku babysitter adikku. Ini kalimat-kalimat yang begini nih sudah dimulai ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 2 dan 3 saudara, 4 ini saya baca saudara. Terutama waktu sudah jatuh dalam dosa, Tuhan berkata kepada Adam, bagaimana kamu tahu bahwa kamu telanjang? Siapa yang ngasih tahu kamu bahwa kamu telanjang? Atau apakah kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat yang kularang itu? Tuhan itu maha tahu. Sebenarnya Tuhan sudah tahu kan kalau manusia Adam dan Hawa ini makan.
Tapi kemudian waktu ditanya begitu, harusnya Adam itu menjawab, ya aku makan. Tapi tidak demikian, Adam menjawab begitu. Dia jawab, dia yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang memberikan buah itu kepadaku. Kalau disimak, itu sebuah kalimat di mana kemudian, ini kalau dibilang tuh refleks untuk membentengi diri, dan kemudian kalau ada siapa, nah itu makanya kan kita mesti, ini bicara buat saya saudara, bicara buat saudara semua hari ini, bahwa ini sudah memang dari sononya Adam dan Hawa itu mengono gitu. Ya. Kan kamu siapa yang ngasih tahu kamu telanjang? Nah, sekarang kita teruskan. Setelah Adam bilang begitu, ini loh dia yang engkau ciptakan, yang engkau taruh di sisiku, dia yang ngasih buah itu. Ganti nih Hawa. Tuhan ngomong. Kamu makan buah itu? Si Hawa ngomong apa? Dia yang sudah memperdaya, yang sudah ngibulin, yang sudah membujuk, yang sudah menggoda, yang sudah merayu. Loh gak nyambung mana toh? Jadi ternyata saudara, kita perlu berhati-hati. Natur dosa dari dalam manusia adalah melindungi dirinya sendiri, lalu dia bisa menghancurkan orang lain. Takut disalahkan, rasa takut untuk tidak diterima, rasa takut untuk itu tadi saudara, jangan sampai kelihatan aib. Nah, sudah, lalu kemudian bagaimana caranya? Segala macam cara. Jadi saya baca, saya ngomong sama Pak Beni. Tak baca tak renung-renungkan ini ya. Ini joke aja saudara. Waktu ular dikutuk sama Allah, karena kamu sudah ngasih ini. Ular itu enggak gini, enggak ono sing disalahkan saudara. Ular itu enggak nyalakan sama siapa. Saya terus just kidding aja saudara, saya guyon aja sama ngomong-ngomong sama suami saya. Sing responi paling bener iki ular loh. Yang responnya bener, tapi ini guyonan aja saudara. Cuman kepada waktu ini kemudian natur dosa ada dalam manusia selanjutnya. Nah pada waktu Kain dan Habil ini anaknya kan saudara. Makanya dibilang itu hari sama Kak Abeng kalau enggak salah. Waktu Kain membunuh Habil, dia sedang membunuh seperempat manusia di muka bumi ini. Karena manusianya cuma 4. Dan dia bunuh adiknya, jadi seperempat manusia dia bunuh saudara ya. Nah dikatakan sebelum ini terjadi, Kain ini panas hatinya. Jadi dia enggak terus kemudian, kalau saya katakan bahwa dosa itu bukan hanya ada ketika dia begitu membunuh Habil adiknya, tapi sebelumnya dosa itu sudah memperbudak dia. Amarah itu mengikat dia. Saudara, panas hati sudah memperbudak dia, saudara. Sudah membelenggu hatinya. Dikatakan firman Tuhan berkata, kenapa kamu panas hatimu? Tapi kemudian Kain tetap aja dia melangkah, dia membunuh. Tapi setelah membunuh pun juga dia tetap saudara, aku enggak tahu, emang aku penjaga adikku. Enggak ada pertobatan saudara, enggak ada yang terjadi dalam kehidupannya berbalik. Bahwa apa yang dia lakukan bukan tentang bagaimana melampiaskan panas hatinya, menumpahkan amarahnya saudara. Tapi harusnya yang dia sadari bahwa membunuh ini adalah meleset dari kehendak Allah. Dan kita melihat saudara firman Tuhan katakan demikian. Sebab keinginan daging adalah, sama-sama katakan, perseteruan terhadap Allah, karena ia, yaitu keinginan daging, tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Baginya siapa? Bagi keinginan daging.
Itulah sebabnya dalam setiap kehidupan kita mesti mengalami berdamai dengan Allah. Untuk supaya Tuhan itu yang pegang kendali dalam setiap hidup kita. Dan bukannya kita dikendalikan oleh keinginan daging dalam diri kita. Saudara kasih dalam Tuhan, waktu kita diperbudak, dipimpin, dituntun dengan keinginan daging, firman Tuhan berkata, kita ini menjadi seteru Allah. Musuhnya Allah. Karena apa? Natur kita, kecenderungan kita, motivasi kita bukan melakukan kehendak Allah, tetapi mengeksekusi keinginan daging. Kita sudah saudara diperdaya dengan yang namanya, kita sudah harus mengikuti yang namanya natur dosa, yang sejatinya harusnya saudara kita kemudian berdamai kepada Allah. Firman Tuhan berkata, Kolose 1 ayat yang ke-21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari, sama-sama katakan, perbuatan. Dari perbuatan yang jahat. Sebelum adanya perbuatan, perhatikan baik, firman Tuhan berkata, ada di dalam hati dan pikiran kita atau manusia yang kecenderungannya itu jauh. Itu tadi saudara, waktu dengar derap langkah kaki Tuhan, itu langsung bersembunyi. Langsung memberikan jarak saudara. Hati dan pikiran manusia yang sudah dikuasai oleh dosa, dia lebih memilih hidup jauh dari Allah. Dan kemudian segala sesuatu, dengar, segala sesuatu yang saudara hal ilahi itu adalah hal yang tidak disenanginya. Jadi hati-hati, 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 hati-hati. Kita sedang ada di dalam dunia sekarang ini. Beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan tentang distraksi, saudara. Ada banyak hal yang bisa mengalihkan kita dari perkara-perkara ilahi. Yang kemudian kalau saudara dan saya lihat sebuah lingkaran, saudara ya. Kemudian kita ada di satu titik di tengah dan fokus atau kehendak Allah, rencana Allah, tujuan Allah dalam hidup kita ini ada di sini. Tapi kemudian ada banyak distraksi, harusnya jalan kita lurus, kenceng saudara. Tapi kemudian pada waktu kita tidak hati-hati dan lengah, atau kita mulai kompromi dengan hal-hal, dengan distraksi itu tadi yang kemudian sedikit-sedikit sih awalnya. Lalu kemudian kita, enggak apa-apa lah, enggak doa dulu, enggak apa-apa, udah kita gini. Enggak banyak gitu kan. Tapi ini sedikit aja gini, ini terus semakin jauh, semakin melenceng dari yang namanya kehendak Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, berilah dirimu untuk berdamai, didamaikan dengan Allah. Boleh klik lagi? Oke. Kata rekonsiliasi berasal dari kata katalaso, dari bahasa Yunaninya. Apa? Katalaso. Bukan arilaso ya. Oke, katalaso ya, yang memiliki arti menghapus permusuhan, meniadakan kesalahan, dan yang ketiga diterima kembali. Itu katalaso. Kita belajar dari ketiganya. Kolose 2 ayat yang ke-14. Sama-sama saudara baca ayat ini. Kolose 2 ayat yang ke-14. Saudara bisa baca tulisan yang ada di PowerPoint yang di hadapan saudara. 2, 3. Dengan menghapuskan ya, belum sarapan ya? Sama, saya juga belum sarapan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum. Sebenarnya kita sudah didakwa, menjadi terdakwa, saudara. Dan kemudian kita terancam, kita akan diputuskan hukuman, yaitu kita binasa.
Tapi firman Tuhan berkata, dan itu ditiadakannya, yaitu Allah, dengan memakukannya pada kayu salib, saudara. Nah, kalau kita mendengar kata ini, kayu salib, itu bukan semua salib pada zaman itu, saudara ya. Tapi salib yang dimaksudkan adalah salib Kristus tentunya. Bulan depan kita akan memperingatinya. Nah, doa saya, doa kita semua, saudara, setiap kali kita memperingati Jumat Agung dan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, hal yang sama, spirit yang sama, roh yang membangkitkan Kristus itu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ya, dikatakan bahwa kita yang tadinya terdakwa, firman Tuhan berkata ditiadakan. Saudara pernah lihat seorang yang sudah didakwa hukuman mati, lalu kemudian saudara dia tidak jadi menerima hukuman mati. Itu horenya, hore, bukan gitu sudah. Itu udah horenya tuh kalau bisa wah lebih dari jingkrak saudara, gulung-gulung. Karena apa? Dia lolos dari yang namanya hukuman mati. Nah, firman Tuhan berkata saudara, sebab Allah mendamaikan dunia di dalam 2 Korintus pasal 19 bagian yang pertama. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Yang percaya katakan amin. Sejauh timur dari barat engkau saku tiada. Yang kedua, tiada kau pergi ke. Jadi waktu nyanyi di refnya itu bukan betapa besar kasih pengampun. Kayak tadi saya bilang itu loh, sudah didakwa mati kan, terus tidak jadi. Ini gitu. Ingat di perjanjian lama saudara, bangsa Israel, saudara mereka setiap beberapa waktu yang sudah ditentukan membawa korban penebus salah. Mesti berapa banyak domba yang harus saudara dan saya bawa, tapi ternyata itu juga tidak menyelesaikan manusia untuk hidup dalam natur dosa. Lalu kemudian diutuslah anaknya yang tunggal. Supaya anaknya yang tunggal itu yang mati dan bangkit saudara, itu hidup dalam diri kita. Dan itu yang membuat gini, sekarang hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Karena apa? Karena hidup kita sudah diperdamaikan dengan Allah dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Sampai di sini dulu saudara, itu sudah lebih dari cukup untuk hidup kita berdamai dengan Allah. Dan secara otomatis di minggu-minggu yang akan datang kita akan mendengar bagaimana firman Tuhan akan juga saudara kita itu secara otomatis kita bisa berdamai dengan orang lain, melepaskan pengampunan. Apa yang menyinggung dan menyakiti hati kita, bahkan itu mungkin kejadiannya sudah 5, 10, 20 tahun yang lalu. Berat, ringan, medium, small, saudara, high, ukurannya tidak ada saudara. Karena untuk dosamu sendiri itu Tuhan tidak beda-bedain. Untuk dosamu yang besar saja Nike, aku hapuskan. Atau dosamu saja yang kecil-kecil aku hapuskan, yang besar tidak. Tidak ada pemilihan begitu. Tuhan berkata dia tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Semua pelanggaran kita. Oleh sebab itu kemudian saudara, pada waktu ada dihapus surat hutang. Dan di dalam di dalam dunia hukum saudara, dalam istilah hukumnya ada kita mengenal ini, gerasi. Ya, di negara kita gerasi itu diberikan oleh presiden ya. Nah, gerasi ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti anugerah atau rahmat. Tapi saya lebih nunjuk lagi arti ini saudara. Saya melihat arti dari gerasi. Kalau dalam bahasa Belanda tadi anugerah atau rahmat.
Tapi ada arti yang gini, grasi adalah kasih yang diberikan kepada yang sebetulnya tidak pantas menerimanya. Ulang, grasi diberikan. Grasi adalah kasih yang diberikan kepada yang sesungguhnya tidak pantas menerimanya. Amin. Masih mau berpikir ulang bahwa hidup bagi Tuhan, nanti dulu Bu, saya pikir-pikir. Hari-hari ini tidak ada waktu banyak untuk saudara memutuskan hidup bagi Allah atau bagi dunia. Tantangan iman ke depan itu tidak semakin membuat iman anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, semakin loyo, semakin santai. Enggak, saudara. Saya selalu ingat firman Tuhan ini. Pada waktu anak Allah itu datang kembali, firman Tuhan berkata, adakah iman aku jumpai di muka bumi? Dengan segala macam saudara, even saudara dan saya ada dalam pelayanan, aktivitas rohani. Jangan anggap bahwa kita adalah orang yang pasti tepat ada di dalam kehendak Allah. Oh belum, saudara, belum tentu. Itu saya ngomong sama diri saya sendiri. Saya tidak mau terjebak pada kesibukan pelayanan, aktivitas pelayanan, juga pengembalaan. Sementara kemudian saya secara pribadi jauh dari Tuhan. Buat saya lebih penting jam di mana waktu me time saya dengan Tuhan itu jauh lebih banyak daripada kalau orang bilang jam terbang pelayanan. Tidak tahu terbang kemana, saudara. Karena apa? Melayani Tuhan secara pribadi dengan melayani dalam pekerjaan Tuhan. Itu ada kaitannya, tapi itu dua hal yang berbeda. Nah, sekarang juga dengan hidup kita sehari-hari. Hari-hari ini saudara, banyak orang berkata perekonomian lesu gini-gini. Bahkan itu bukan, orang mungkin katakan bukan cuman hoax, tapi memang betul terjadi. Saya kasih tahu, saya cerita sama saudara. Saya pun mengalami. Tapi buat saya tetap mengalami sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Itu enggak tiba-tiba turun, saudara. Tapi saya itu ada karena saya terus berusaha menjaga supaya saya enggak ke distract sama hal yang lain. Yang kemudian membuat saya enggak lagi intim sama Tuhan. Lalu kemudian saudara, kita mendengar ya dari tadi artinya. Yang pertama itu tadi, kita diperdamaikan dari kata rekonsiliasi. Yang pertama meniadakan kesalahan. Yang kedua ini menghapus permusuhan. Firman Tuhan berkata yang jauh dari Allah dan yang memusuhinya sama-sama katakan sekarang. Kapan? Katakan sekarang. Sekarang saudara dan saya yang tadinya jauh dari Allah, senengane wis yang bukan Allah, hal-hal perkara Tuhan itu kita alergi, saudara. Tapi sekarang waktu kita memberi diri kita diperdamaikan dengan Allah. Firman Tuhan berkata, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Katakan amin. Efesus 2 ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan saudara katakan melenyapkan perseteruan. Tidak ada sisa. Dilenyapkan perseteruan pada salib itu. Kekasih Tuhan, pada waktu kita ini mengalami rekonsiliasi dengan Allah, saudara, sudah dikatakan bahwa kita tidak lagi musuh. Tapi kita mendengar minggu lalu, kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Tapi jangan anak terus. Anak itu harus bertumbuh dewasa, jadi putra, saudara. Terus setelah putra harus dewasa terus, saudara. Supaya apa? Jadi mempelai.
Halo? Mempelai. Jadi kerohanian manusia rohani dan saudara dan saya itu harus menjadi semakin dewasa. Semakin kita ini tahu kehendak Allah dalam hidup kita, semakin kita ingin mengerjakannya dalam hidup kita. Lagi, semakin kita tahu kehendak Tuhan, kemauan hati Tuhan, semakin kita ingin mengerjakannya dalam hidup kita. Menyenangkanmu, senangkanmu. Liriknya ada ngomong gini, hanya itu kita ya, hanya itu kerinduanku. Cuman itu saudara. Tadi saya katakan ulang 2 kali saudara, saya ulang 3 kali. Semakin kita tahu kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu terus, itu PR-nya kita tiap-tiap hari. Apa ya kehendak Allah ya? Apa Tuhan yang Tuhan mau aku lakukan? Tuhan sekarang besoknya lagi, minggu depan lagi, bulan depannya lagi. Saudara, tahun ganti tahun itu enggak berlalu cuman waktu kita ulang tahun tiup lilinnya. Tapi kerohanian kita di situ terus. Kita mainnya main anak-anak terus, saudara. Tapi sekarang Tuhan berkata, pada waktu kita sudah didamaikan oleh Allah, Tuhan menempatkan kamu kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapannya. Ini bicara tentang mempelai. Halo, warga kerajaan Allah. Dan kemudian firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita pada akhirnya mengalami perkenanan dari Kristus. Yang ketiga saudara, ya, meniadakan kesalahan, menghapus permusuhan, kemudian didamaikan atau diterima kembali. Dan satu-satunya jalan hanyalah melalui Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Kristus itu menjadi jalan. Kristus bukan punya jalan, tapi Kristuslah jalan. Itulah sebabnya pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia mati bukan lagi untuk kita, tetapi mati sebagai kita. Yang harusnya kita yang di situ, yang disalib saudara. Nah kemudian firman Tuhan berkata, Yohanes 3 yang ke-16 sangat terkenal sekali. Coba kita ucapkan 2, 3. Jangan ngebut. 2, 3. Karena supaya melainkan, sama-sama katakan hidup kekal. Hidup kekal itu hidup selama-lamanya. Ditentukan saudara apa yang mau selama-lamanya ada terjadi dalam hidupmu. Ditentukan pilihan saudara dan saya. Tuhan tidak paksa, Allah tidak paksa. Firman Tuhan berkata, aku ini punya kasih yang besar untuk manusia, untuk dunia ini. Jadi dia memberikan satu-satunya anaknya yang dikatakan tunggal itu sudah satu-satunya. Satu-satunya anak supaya siapa yang percaya. Kalau misalnya mau tidak percaya, ya itu saudara. Om Kris Manusawan berkata memang resiko yang besar ketika Allah menciptakan manusia dikasih free will, kehendak bebas. Saudara, karena dengan kehendak bebasnya manusia memilih mana yang harus dipilih. Di dalam perjanjian lama dikatakan hari ini aku perhadapkan kepada kamu berkat, kalau kamu milih berkat kamu mesti gini-gini. Tapi kalau kamu milih begitu ya udah ini milih kutuk berarti. Jadi terserah manusianya sendiri. Nah hari ini Tuhan berkata supaya mereka yang memilih untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Allah dan Juru Selamat, hidupmu hidup yang kekal. Kalau ngomong damai sejahtera yang kekal. Kalau ngomong sukacita yang kekal. Nggak damai? Sukacita damai sejahtera yang tidak lagi dikendalikan, dipengaruhi dengan apa yang di sekitar kita. Karena sudah ada di dalam sini. Haleluya. Kenapa kok segala sesuatu sekarang digoncang? Saudara,
Itu penggenapan firman Tuhan, ya. Tapi juga begini, supaya saudara dan saya tahu di dalam diriku ini ada yang namanya tidak tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Tadi malam di renungan Fellowship RPC, saudara. Kerajaan Allah. Kenapa kita perlu menegaskan kerajaan Allah? Firman Tuhan ngomong begitu. Kitab Ibrani berkata, segala sesuatu yang bisa digoncangkan akan tergoncang. Supaya kelihatan yang tidak tergoncang, yaitu kerajaan Allah. Karena bicara kerajaan itu bicara sistem pemerintahan. Ingat baik, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, betul kan? Mereka ini ada dalam pemerintahannya kerajaan Allah. Aku memberkati engkau, engkau akan berkuasa, engkau akan mengelola dalam keserupaan dengan Allah, menguasai bumi ini, mengolah semua yang Tuhan ciptakan. Itu dikasih kuasa, saudara. Haleluya, itu sistem pemerintahan kehidupan manusia. Tapi waktu dosa ada dalam kehidupan manusia menjadi berbeda. Dan kemudian Yesus lahir, Yesus mati dan memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Menggantikan saudara dan saya supaya terjadi pemulihan. Dikatakan supaya kita bisa datang kepada Bapa. Dan pada akhirnya kekasih Tuhan, waktu rekonsiliasi dengan Tuhan terjadi dalam hidup kita, ini yang berubah. Yang pertama, tujuan hidup saudara dan saya. Bukan kita punya tujuan, tapi tujuan hidup pencipta kita, pemilik hidup kita. Itu yang kita hidupi. Tujuan hidup kita adalah kita memerintah bersama dengan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Haleluya. Saudara, itu tujuan Allah dalam setiap kehidupan kita. Saudara di tempat di bagian apa, di pilar apa saudara ditempatkan, di pendidikan, di marketplace, di kesenian dan lain sebagainya, pemerintahan saudara, di dunia kesehatan, di dalam family saudara, dalam masyarakat sosial saudara, kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Tapi kita bukan sembarang perwakilan kerajaan Allah, tapi kita adalah ambasador yang sudah berdamai dengan Allah. Kalau belum berdamai, siapa yang saudara dan saya bawa? Saudara dan saya akan bawa diri kita sendiri. Gaya hidup kita berubah. Gaya hidup kerajaan Allah. Budaya yang kita hidupi bukan budaya dari dunia. Ilustrasi ini sering kali dipakai. Ikan di laut. Waktu kita beli di pasar, masih kita kasih garam. Padahal dia tinggal di laut yang kadar garamnya tinggi, saudara. Tapi kita masih perlu kasih garam supaya sedap. Artinya apa? Tidak ada lagi pembenaran atau pembelaan yang berkata, ya gimana Pak? Ya kita sik boto Pak, sik boto duit. Betul, saya kemarin bayar PAM, bayar listrik, bayar apa pakai duit saudara. Tapi tidak lantas hidup kita untuk duit. Yang setuju bilang yes. Dengan apa? Jangan mengabaikan Allah dalam kehidupanmu. Kalau saudara dan saya abaikan Tuhan, kita bisa lelah, saudara. Lelah yang istilahnya bukan cuma lelah secara jasmani. Tapi firman Tuhan berkata, tujuan hidup kita untuk Allah. Oh saya kalau mau kesaksian, saya melihat kayak baru ngalami. Padahal pernah ngalami. Memang tidak dalam hal serupa. Saya percaya dalam hidup saudara mengalami seperti itu. Nah, ada kalanya orang lain menceritakan kesaksian imannya. Itu membuat kita bergelora untuk yes, Tuhan, sekalipun sekarang keadaan belum berubah, tapi aku mau tetap iring Tuhan. Tapi aku mau tetap berdoa. Tapi aku mau tetap setia. Tapi aku mau tetap cinta Tuhan. Tapi aku mau tetap dimuridkan. Tapi aku tetap mau bertumbuh. Tapi aku mau tetap melayani. Ada amin? Ada kalanya kesaksian kita kepada orang lain itu bukan untuk unjuk diri atau pamer, saudara. Tapi untuk yang namanya memperkatakan yang namanya perkataan firman Allah, saudara. Hati-hati dengan perkataanmu. Perkataan saudara dan saya ketika apa yang kita perkatakan ini ada namanya simbolis. Betul ya, simbolis. Iblis saudara, itu yang dengar perkataan kita.
Nah, jadi kalau kita sudah berdamai dengan Allah, tujuan hidup berubah, gaya hidup berubah. Dan ini relationship, kualitas hubungan berubah. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, dari semua hukum yang dikatakan di dalam kitab Taurat, 2, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. 2, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi bukan diri sendiri yang egois, tapi diri sendiri yang sudah rekonsiliasi dengan Allah. Saudara diberkati, Tuhan memberkati saudara, hidupi firman Tuhan. Jalani rekonsiliasi, walking in reconciliation with God, ya, di dalam Tuhan. Saudara tingkatkan kualitas keintiman saudara dengan Tuhan. Itu penting. Itu adalah pondasi. Saya ingat dengan perumpamaan 2 rumah yang dibangun di atas batu dan di atas pasir. Firman Tuhan tunjukkan pada kita, dua-duanya diterpa banjir dan badai. Halo? Tidak kemudian sometimes kadang-kadang memang kemudian ada diluputkan. Tapi waktu tidak diluputkan bukan karena Tuhan tidak mengasihi saudara dan saya. Tapi Tuhan itu mau tunjukkan bahwa ini loh kualitas orang-orang yang percaya dan sudah berdamai kepadaku. Dikatakan firman Tuhan, yang dibangun di atas batu, dia tetap tegak berdiri. Karena apa? Karena dia memilih dibangun di atas firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari tunduk kepala kita satu hati dalam doa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Tetap cinta Yesus. Amin Tuhan. Selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah kami mau berdamai dengan Engkau Tuhan. Oh ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu. Pakai kami Tuhan sesuai dengan ya Aba, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya tidak ada yang tercuri, tidak ada yang Tuhan terhilang dari hati kami. Dan waktu kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, sekalipun badai topan datang menerpa dalam hidup kami, tidak surut hati kami untuk tetap memilih melakukan firman-Mu dan hidup berdamai dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Pulang dari tempat ini, kami menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih antusias lagi
untuk kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Sebab kami percaya hidup kami hanya oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan kami percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali tanpa menghasilkan buah. Pasti menghasilkan buah. Dan kami percaya hidup kami adalah salah satu buktinya, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Kami boleh melihat masa depan kami bukan sebagai tujuan kami lagi, tapi kami melihatnya sebagai tujuan Allah yang sudah pasti kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan tidak mau pernah mempermalukan setiap orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kanan kiri sekitar kami ketika kami menghadapi ada yang berusaha untuk Tuhan mengaburkan iman kami, Tuhan melemahkan iman kami, tapi kami mau memilih untuk kami mendengar dan menghidupi perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di tempat ini secara onsite maupun yang secara online Tuhan. Kami berdoa Bapa Roh Kudus, Anak Allah yang tunggal yaitu Yesus Kristus, Engkau yang terus pegang kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu, untuk kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Kami boleh mengalami sesuatu yang sesungguhnya tidak mungkin kami hadapi, tapi itu menjadi mungkin. Tuhan memberikan kemungkinan itu buat kami, karena kami sudah lebih dulu mengambil keputusan untuk kami berdamai dengan Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah anak-anak-Mu Tuhan terus Engkau Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya setiap umat-Mu yang dibangun di atas batu karang yang teguh, hidup kami Tuhan boleh menjadi hidup yang semakin kuat di dalam Tuhan dan tetap bertindak di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan. Roh Kudus yang menyempurnakannya, Roh Kudus yang melanjutkannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Gempita Rock Jember 2025. Di tahun ini kita akan membagikan 85 paket dengan masing-masing paket bernilai Rp100.000. Bagi saudara yang berminat untuk turut berpartisipasi dalam dana, Anda dapat transfer ke rekening BCA atas nama GB Rock Jember 0247777331. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Beni Kristanto. Gembala dan seluruh jemaat GBI Rock Jember mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kepada Saudara Geri Marudut Sinaga, bisa bangkit berdiri. Selamat datang dalam keluarga Allah. Kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja.
putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online di rumah, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Mari saya mengajak seluruh jemaat untuk mengulurkan tangan mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu Tuhan, mengaminkan apa yang orang tua doakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang terbaik yang daripada-Mu itu tercurah buat anak-anak kami Tuhan. Engkau yang melindungi, menyertai Tuhan, baik mereka di waktu di rumah maupun di sekolah Tuhan. Engkau juga yang memperlengkapi setiap anak-anak kami dengan hikmat yang di atas rata-rata Tuhan. Sehingga di sekolah mereka menjadi bintang Tuhan. Mereka menjadi terang Tuhan. Mereka menjadi kesukaan banyak orang Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Orang-orang yang mengasihi mereka Tuhan. Yang membawa mereka terus Tuhan di dalam perjalanan pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati para orang tua juga apa yang mereka kerjakan, usahakan untuk membawa setiap anak-anak ini terus memiliki kedekatan dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang besar dan dahsyat. Amin. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Memberkati kembali seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi bejana yang sudah dicurahkan bagi setiap kami. Dan pakai hidup kembali untuk melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami memberikan persembahan di tempat ini. Kami memberikannya dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Memberkati persembahan gembita, memberkati persepuluhan umat-Mu yang dikembalikan di tempat ini. Memberkati persembahan gembita Tuhan. Apapun yang dipersembahkan Tuhan, kami percaya. Kami memberinya dengan sukacita karena Tuhanlah sumber berkat atas setiap kehidupan kami. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, pulanglah. Bawalah anugerah Tuhan yang besar yang turun atasmu, menyertai, memimpin hidupmu, sehingga keluar masukmu diberkati oleh Tuhan, rumah tangga keluargamu diberkati oleh Tuhan, pekerjaan tanganmu diberkati oleh Tuhan, studi sekolahmu diberkati oleh Tuhan, bakul tempat adonanmu diberkati oleh Tuhan. Dan aku Tuhan yang memimpin engkau untuk terus naik dan tidak menjadi turun, sebab akulah Tuhan Allah yang berjalan di depanmu. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui perantaraan dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati semua berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.